Oke, halo selamat siang untuk yang sedang melihat ini. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menjawab tugas dua di struktur data. Jadi di sini ada dua soal ya. Soal pertama itu kita buat program Java menurunkan data dari yang terbesar ke terkecil sorting menggunakan merge sort. Kemudian kita buat sendiri variabelnya 8 elemen minimal, kemudian kita buat big annotation-nya ya. Kemudian yang kedua kita buat program Java dari terbesar ke terkecil tapi sekarang menggunakan counting sort. Nah, jadi variabel buat sendiri minimal 8 elemen. Ya, oke. Kemungkinan kita nggak bisa 15 menit sih, tapi ya kita cobain. Nah, jadi pertama jelas kita harus buat file ya. Mungkin kita buat sorting, sorting.java. Oke, let's create some file. Nah, yang perlu kita soal pertama itu kita mungkin harus buat dulu datanya ya. Jadi kita diminta untuk 8 data. Jadi mungkin kita initialize dulu si data integer, kemudian kita mungkin masukkan karena merge berarti kita bisa lebih besar angkanya ya. Jadi 34, kemudian 12, 99, 3, range-nya lebih enak ya. Kemudian dan sebagainya. Oke, kita di oh ya, nggak masalah. Kita sudah bikin, kemudian kita mau simpan ini di dalam main. Jadi, mari kita buat dulu, eh, kita bikin main dulu, kemudian kita argumen sebagai string, kemudian kita tutup, dan kita masukkan ini ke dalam. Oke, kenapa dia ngambek? Ya, nggak masalah. Ya, nah, yang kedua, kita selanjutnya kita mau pecah arraynya nih. Jadi kita mungkin bikin dulu apa namanya, kita sorry, ini karena Java ya, sorry maaf ya. Jadi kita harus bikin dulu public nya, kita bikin dulu kelasnya. Jadi kelasnya itu sesuai dengan namanya ya. Jadi kita bikin sorting. Oke, kemudian ini kita hapus dulu, kita nggak perlu ini. Ya agak curang ya jadinya ya. Kita masukkan dulu, kemudian ini kita masukkan ke dalam, dan oke. Nah, dari sini kita mau bikin em, ini ya, function untuk sortnya ya. Eh, method untuk sortnya. Jadi kita bikin dulu, kita mau bikin word sort. Word sort, mungkin untuk sementara kita matikan dulu copilot-nya supaya tidak mengganggu apa yang sedang kita kerjakan. Kita matikan dulu sekitar 10 menitan ya. Kita bikin word sort, kemudian dia minta array dulu, integer ya. Kemudian, sorry, kenapa di kotak ini maksud? Oke, debut array, kemudian eh, jadi merge sort itu ada kiri, ada left, ada right-nya ya. Karena dia dipotong di tengah-tengah. Jadi kita minta yang kiri dulu, kemudian kita minta right-nya lagi. Ya. Jadi kita cari mid dengan cara kita bagi jadi area itu jadi dua bagian. Jadi akhir ukuran itu sampai akhirnya ukurannya itu jadi satu elemen. Jadi pertama kita mau rekursif dulu pecah kiri, terus rekursif pecah kanan. Setelah itu kita gabungin. Nah, jadi kita kasih dulu fungsi dasarnya ya. Jadi kita bikin merge sort, kemudian kita mau ngecek nih kalau misalkan left-nya itu kurang dari right, right ya. Jadi kita mau dipecah dulu. Jadi midpoint-nya kita left tambah right. Kemudian kita bagi dua supaya kita dapat tengah-tengah nih, dapat titik tengah. Gitu ya, titik tengah. Kemudian kita mau recursion lagi, kita balikin lagi ke function ini lagi. Jadi kita minta sort lagi, kemudian kita pecah kiri, pecah di kiri. Kemudian kita mau pecah kanan. Jadi pecah kanan itu kan dia arraynya ditambah satu. Jadi sebelah midnya itu ditambah satu.
Mid-nya ditambah satu. Sorry, ini harusnya di mid, di mid ya. Oke, ini untuk yang kanan. Nah, ini belum gabung ini. Kita masih breakdown aja, kita masih pecah aja. Kemudian kita mau bikin eh, function untuk merge-nya, untuk gabungin dua bagian tadi. Jadi tujuannya itu untuk ngegabungin dua array yang sudah diurutkan jadi satu array urut dari besar ke kecil. Soalnya besar ke kecil ya. Oh ya benar, sorry, besar ke kecil. Nah, jadi pertama kita buat array sementara left dan right ya. Kemudian jadi kalau contohnya itu em, kita kita bikin dulu function merge-nya ya. Jadi kita bikin dulu eh, kita bikin dulu merge-nya. Untuk merge-nya tadi kita buat merge-nya. Nah, merge-nya itu kita sama juga minta em, array, kemudian eh, jangan lupa left-nya, kemudian jangan lupa kanannya juga. Itu di tengah dulu ya, tengah, kemudian kanan ya. Nah, contohnya sebenarnya gambar itu gini, kita pertama mau bikin em, dulu yang left sama right-nya, dulu L sama R ya. Jadi pertama kita mungkin mau bikin N1-nya dulu. N1-nya itu mid kurang left plus satu. Kemudian kita mau N2, kita mau kanannya kurang mid aja, kurang mid. Baru kita bikin left L-nya itu, sorry, left-nya itu baru kita bikin eh, N1-nya. Ya, ini setelahnya berarti ke kanannya kita copy aja biar nggak terlalu capek. Ini right-nya itu adalah ke N2-nya. Oke. Nah, jadi untuk setiap em, I-nya dari 0 sampai 0, dan 0, kemudian I-nya kita kurangi dari I-nya kurang dari N2, kita urutkan ya ke N2, kemudian I-nya itu increment. Nah, kita mau si indeks dari L-nya, LI-nya itu sama dengan array I, left, yang kiri ya, kiri ditambah dengan indeks I-nya. Jadi left-nya di sebelah mana, baru ditambah I-nya. Kenapa? Oke. Nah, yang kedua, baru kita mau ngambil yang satunya lagi. Jadi, kita oke aja, tapi sekarang kita mau ini sebagai J aja. J, kemudian ini J, ini harusnya, sorry, harusnya satu ya, karena kita kiri ya, left ya. Ini J, nah berarti ini adalah right, kemudian J, kemudian array-nya itu kita right, kita mid. Kalau karena itu berarti dari mid baru kita tambahkan dengan satu, karena kan midpoint-nya nggak ada. Kita mau bandingkan dengan mid. Jadi kita ambil sebelah kanannya, kemudian kita tambahkan dengan J-nya. Oke, nah, oke, kita udah pecah nih ya. Kita udah pecah, kita udah merge sedikit. Kemudian yang sekarang kita mau lakukan, kita mau, sorry, ini biar jelas sedikit ya. Biar jelas, kita mau ambil bagian kiri. Kirinya, kemudian ini kita mau ambil bagian kanan. Kanannya. Nah, baru akhirnya kita mau, bisa dirapikan nggak ya? Coba. Bisa ya. Udah. Oke, nah sekarang kita baru mau menggabungkan dia semuanya. Em, Pertama kita mau eh, ngambil dulu start dari nol, I-nya itu kita ulangi lagi, kemudian J-nya kita ulangi lagi dari nol, kemudian nanti ada K-nya itu adalah yang kirinya, yang left-nya. Oke, so kita udah initialize tiga variabel baru ya. Jadi ini harusnya titik, itu koma karena satu initialization. Oke, nah baru kita mau proses merge-nya. Karena dia dari besar ke kecil berarti itu adalah descending, ya kan? Nah, kita bikin while loop. Jadi selama si I-nya itu kurang dari N1 dan si J kurang dari N2, N2 yang kiri ya. Nah, selama I-nya itu tuh lebih kecil daripada J-nya, semakin kiri lebih kecil daripada kanan, maka
em, sorry, ya lebih kecil daripada Bitcoinnya ya, daripada reference point atau pivot. Jadi L-nya itu kita, kalau FL-nya itu lebih besar daripada right yang tadi, right si J-nya. Kalau kirinya lebih besar daripada kanan, maka kita mau balikin. Jadi RK-nya itu sama dengan L-nya I. Ya, baru kita increment I-nya. Nah, kebalikannya, kalau, sorry, nggak usah pakai if lagi ya, karena kebalikannya, pakai else-nya, si, kalau dia nggak terjadi itu, misalnya jadi si L-nya itu lebih kecil daripada R-nya, berarti RK-nya itu ya udah, jadi sama aja dengan RJ-nya. Jadi same place, kemudian J++, kita tambahkan increment J-nya, baru akhirnya kita increment si K-nya lagi. Oke, nah kita sudah proses merge. Sekarang kita mau tambahkan lagi, tambahkan sisa elemen kirinya kalau masih ada, kalau masih ada. Nah, jadi kita mau eh, ambil aja sisanya ya. Jadi kalau misalkan J-nya kurang dari selama J kurang daripada N2, kita mau, sorry, kiri itu I ya, salah. I itu berarti N1 ya. Selama dia kurang, berarti kita mau masukkan ke K-nya. K itu array baru yang kita bikin, terus sama dengan si R yang J, L ya, sorry. Left, ya, left. Left itu berarti I, kemudian kita increment I-nya, kita increment juga K-nya. Nah, kalau sekarang tadi kiri, sekarang kita mau tambahkan yang kanan. Kanan ya, kanan. Nah, kanan itu berarti kita ambil L2, kemudian ininya J. Sisanya itu sama aja. Jadi rekanya itu sama dengan right yang J-nya. Kemudian ini kita minta J-nya kita increment. Oke, udah ya. Kita eh, udah bikin function untuk merge sort-nya, untuk mecahin. Kemudian kita udah bikin untuk merge-nya sendiri. Em, Kemudian kita mau ngeprint aja si array-nya lah. Jadi hasil akhirnya tuh. Jadi kita bikin function baru. Sebentar ini di mana ya? Di proses ini. Kita bikin dulu static eh, static void berarti nggak ada outputnya. Print array, nggak ada return ya, sorry. Array, kemudian kita putarnya itu dalam bentuk array karena dia ada jelas dalam bentuk array. Baru kita print satu-satu. Jadi selama V-nya itu maka kita mau sistem eh, out, kemudian kita mau print satu-satu eh, si V-nya tadi, ya. Baru kita kasih koma, ya, oke, masalah. Ya, apa nih? Ya, oke. Nah, baru sekarang kita mau panggil aja semuanya. Kita udah ada datanya, kita mau kasih tahu nih. Jadi kalau misalkan sistem out print sebelum diurutkannya berapa, kita mau print array-nya. Oke. Nah, baru kita merge sort-nya. Kita merge sort-nya, kita merge sort-nya itu data yang tadi. Terus kita mau start dari nol, kemudian data length-nya itu kita kurang dari satu, berarti totalnya. Sorry, data length kurang dari satu. Baru akhirnya kita mau print-nya itu kalau misalkan setelah diurutin ya, descending ya, jadi kita tinggal print array si datanya. Oke, sudah selesai harusnya. Jadi sekarang kita eh, mau coba ini nih, kita mau coba eh, compile nih. Jadi kita Java C, kemudian kita sorting. Salah, Java C kita sortir. Soalnya masih nggak ketemu ya. Ini harusnya array, sorry. Ini itu array ya, salah. Nah, kita udah seperti yang kemarin. Jadi kalau misalkan sudah kita compile dia ada buktinya, baru kita bisa jalankan.
si sortingnya. Nah, kalau kelihatan di sini ya, jadi sebelum diurutkan 3, 4, 12, 9, 9, 9, saya diurutkan kenapa dia masih itu, kayaknya karena I have some problem di merge kayaknya ya. Dia harusnya nih terakhir tuh bukan di merge. Sudah kita pecah kiri, pecah kanan, harusnya kita mau merge semuanya. Sorry, maaf. Jadi kita merge kan jadi array, left, mid, sama right-nya. Jadi kita udah merge semuanya. Baru kita coba running lagi, kita compile lagi dari awal, and then kita coba running. Oke, sudah. Jadi sebelum diurutkan ini, terus setelah diurutkannya jadi seperti itu. Nah, soal kedua itu kita mau apa namanya em, ngecek si analisa kerja algoritmanya ya. Nah, hasil apa big connotation-nya, big connotation-nya itu tuh kita udah selesai. Em, Bentar. Kita sudah bikin big annotation-nya ya. Sorry, itu bikin datanya. Big annotation-nya itu ada dua sebenarnya kan. Jadi satu itu adalah space complexity, yang kedua adalah time complexity. Jadi untuk merge sort itu kan prosesnya itu ada split, kemudian kita sort bagian kecil, kemudian ada combine dan merge ya. Jadi ada dua kompleksitas nih. Pertama kita setiap dibagi dua, jadi panjang array n, setiap panjang array-nya itu n, jadi dia pasti n plus n min 2 bagi 2 ya, n, n bagi 2, n bagi 4, n bagi 8, ini berarti itu pas satu pas terakhir. Jadi pembagiannya itu kira-kira uh, log 2n sebenarnya untuk yang uh, di sini di byte phase. Untuk merge phase-nya itu setiap pembagian level satu level 2 setiap kita pembagian itu kita melakukan merge sebanyak total n elemen. Jadi dia tuh butuhnya ON untuk menggabungkannya. Karena jadi semakin banyak elemennya, dia akan semakin panjang eh, prosesnya nih. Jadi akhirnya dia sesuai dengan berapa banyak array yang dalam situ. Berarti dia ON. Nah, kalau kita gabungin, jadi O log N itu untuk waktunya, ON log N untuk waktu, kemudian ON itu untuk yang space. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau ke counting sort ya. Nah, sekarang kita mau counting sort. Jadi kita mungkin bikin dulu di sini kita bikin counting sortnya. Nah, jangan lupa sebelum kita mulai kita harus bikin kelasnya dulu. Kemudian kita bikin main mainnya. Jadi mainnya itu berarti kan static void mainnya ya. Kita belum butuh ini, jadi kita kosongkan dulu. Nah, rasa tadi udah dimatiin nih. Oh, udah 10 menit ya. Oke, kita tambah lagi ya. Oke, nah kita sudah bikin base-nya. Jadi kita kayak tadi kita bikin datanya. Datanya itu minimal 8 elemen, kita bikin 8 aja lah ya. Jadi karena counting sort dia itu nggak bisa terlalu jauh gapnya, selisihnya antar data. Jadi kita ambil yang kecil-kecil aja yang gampang. Jadi kita mungkin ambilnya pertama 7, kemudian 12, kemudian 3, kemudian eh, 12 lagi, 9, kemudian 5, kemudian 1, 6. Kemudian dia nggak ngasih tahu ya. Oke, masalah. Oke, nah sudah kita taruh di main dulu nih untuk eh, oke ini nggak ada namanya. Oke, untuk base data kita nanti kita pakai. Nah, sekarang kita mau eh, tahu dulu ukuran count-nya yang perlu kita buat, ya kan? Berarti yang kita lakukan kita mau bikin si functionnya untuk sortnya. Jadi kita bikin eh, integer, kemudian kita counting sort, tapi dia mintanya apa yang kedua ya? Kita minta ini untuk terbesar kecil. Oh, masih descending. Jadi kita minta descending ya, descending. Nah, kita buat descending, eh, kita minta datanya tuh integer dalam bentuk array. Kita kasih nama dia sebagai data. Oke, tadi. Jadi yang pertama kita harus cari minimum dan maksimum datanya dalam situ. Berarti kalau misalkan eh, kita bikin dua
variabel penampung ya. Jadi pertama kita data pertama, array pertama kita kasih minimum, kemudian yang keduanya itu adalah maksimum untuk nampung datanya. Jadi selama kita mau bikin dulu variabelnya, kita bikin dulu loopingnya. Jadi kalau V-nya itu tuh dari data ya, yang kita mau kerjakan, kalau misalkan si runnernya itu kurang daripada min, maka kita mau minnya itu sama V. Tapi kalau V-nya itu lebih besar daripada max, maka kita max-nya itu yang jadikan V. Kenapa dia nggak pakai else? Karena ada kemungkinan V-nya itu lebih besar daripada min, tapi lebih kecil daripada max. Jadi kita ya apa namanya bikin lebih spesifik lah toolsnya. Oke, sudah di sini baru kita akhirnya tapi ini ke sini. Oke, good. Ini ada apa ini? Kenapa dia tidak mau missing statement? Oke, karena dia belum. Kita nanti ada returnnya. Nah, baru kita bikin range-nya ya. Range-nya itu eh, max sama max kurangnya selisihnya baru kita kurangi kita tambahin satu. Itu range-nya. Nah, baru yang kedua eh, kita mau bikin count-nya dulu. Kita mau bikin count-nya, count-nya sama isinya gitu. Kita pakai offset. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita mau initialize dulu count-nya dari awal. Jadi count-nya itu tuh kita bikin range. Jadi sesuai dengan range tadi kita bikin atas tadi ya. Nah, sekarang kita mau looping lagi. Kita mau again ini dari data, kemudian kita mau hitung si V-nya itu kurang dari min, kemudian kita uh, increment kayak gini. Kita count kita tambah terus. Baru terakhir, langkah terakhir itu adalah kita mau rekonstruksi nih, kita mau gabungin lagi. Rekonstruksi lagi dari indeks terbesar karena kita mau dari kanan, dari largest to smallest ya. Jadi dari max ke min. Nah, jadi pertama kita bikin dulu, initialize dulu outputnya, array ya, karena dia banyak ya. Kita initialize dulu outputnya. Sebentar ini count, outputnya itu kita ngambil dari total panjang datanya. Jadi biar sama ukuran arraynya tadi. Nah, baru kita mau ambil indeksnya nih. Indeksnya itu start dari awal. Nah, selama kita bikin loopingnya, jadi selama dia itu em, kalau itu kita range per satu ya, karena dia array itu kan bisa 10 tapi max max indeksnya itu tuh min satu ya, kurang satu. Jadi kita nggak mau sampai ujung. Jadi kita kurangi satu dulu, kemudian selama dia itu lebih besar daripada nol, maka kita kurangi nih. Jadi dia kan turun nih. Jadi selama dia belum nol, datanya dari indeks terakhir sampai indeks pertama, jadi kayak kita counting down, baru kita ini kan kita turunkan. Selama dia belum dari nol, baru kita bikin lagi. Ini kan ada dua count, ini pasti jadi uh, on squared, on kuadrat ya. Jadi kita mau uh, masuk ini ya, selama dia belum daripada nol, maka kita mau output si indeksnya, apa sih indeksnya itu kita masukkan dalam output, kemudian um, dia adalah I ditambah dengan minimum datanya tadi. Baru kita increment ya. Kita decrement. Baru akhirnya kita sudah punya outputnya. Yang mau kita lakukan adalah kita nge-return si outputnya tadi. Oke. Nah, kita sudah punya outputnya. Baru kita bikin print lagi arraynya.
As usual, biar gampang, karena saya malas. Oke, nah kita arraynya. Nah, baru sekarang kita bikinlah yang eh, pengindahnya. Kita mau em, kita mau ngeprint dulu si em, sebelumnya ya. Sebelumnya itu di sebelum sebelum kita sorry, kenapa di print line sebelum, kenapa Anda merah? Unclose. Baik. Oh ya, karena string di Java itu harus pakai ini. Yuk, good. Oke, sebelumnya kita print aja langsung datanya ya. Jadi kita mau print array-nya si data. Nah, baru kita bikin sesudahnya. Sesudahnya, kita kembali ya. Sesudah, nah sesudahnya, baru kita masukkan data itu ke dalam sorted tadi. Jadi ini, sorry, kita bikin dulu eh, int, kemudian sorted. Nah, salah. Kita bikin sorted dulu. Sortednya itu baru kita panggil tadi yang kita bikin counting sortnya ya tadi ya. Counting sort descendingnya, baru kita masukkan datanya. Oke. Nah, dari sini baru kita ngeprint si sorted yang sudah dibuat tadi. Oke. Nah, seperti biasa kita mau compile dulu pakai JavaScript. And then sudah jadi kita baru bisa panggil dia non method not found. Sudah ada kok. Menarik, menarik. Sebentar. Apa yang kita beda dari sebelumnya? Kita sudah, oke, nggak perlu ya, karena ini nggak dipanggil ini. Sorry, ini source-nya ada, kita, kenapa dia, oke, ini kayaknya karena public static, ini harusnya public ya. Sorry, sini, ini harusnya public ya. Supaya dia bisa diakses oleh Java-nya. Oke, dah. Gitu. Jadi sebelumnya dia itu random seperti ini, kemudian setelahnya start dari 15 satu. Nah, untuk big rotation-nya, karena dia itu secara time ya, dia itu butuh waktu antara si min sama max-nya. Ya, jadi sorry, dia butuh waktu antara jumlah elemen sama range-nya. Ya, range itu kan jadi main kurang mix ya. Jadi dia tuh big rotation itu O n plus K. Sedangkan untuk ruangnya, karena dia count-nya itu berdasarkan range-nya, jadi ya udah, jadi tinggal OK aja untuk space-nya. Oke, nah itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.